Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah planktonologi kelas M01 akan menjelaskan mengenai manfaat dari fitoplankton. Berikut anggota kelompok kami. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari plankton. Kata plankton berasal dari bahasa Yunani planktos yang berarti melayang-layang. Sementara menurut Omari dan Taki, plankton adalah mikroorganisme yang hidup melayang di permukaan perairan dan geraknya dipengaruhi oleh arus meskipun sangat lemah. Menurut Sumich 1999, plankton bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu fitoplankton, plankton nabati, dan zooplankton atau plankton hewani. Definisi fitoplankton. Fitoplankton merupakan partikel kecil yang hidup melayang di perairan dan digolongkan. Fitoplankton merupakan komponen primer dalam ekosistem perairan dan perannya penting dalam mendukung produktivitas serta aktivitas plankton. Paling kecil disebut pikoplankton, yakni 0,2 sampai 2,0 mikrometer, saja yang berukuran 2,0 sampai 20 mikrometer disebut mikroplankton, berkisar 20 sampai 200 mikrometer. Jenis-jenis fitoplankton yaitu alga biru hijau atau cyanophyta, alga hijau atau chlorophyta, dan alga kemasan atau chrysophyta. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang ekologi fitoplankton. Fungsi ekologi fitoplankton itu sendiri sebagai produsen, primer, dan awal mata rantai makanan dalam jaring makanan, menyebabkan fitoplankton sering dijadikan skala ukuran kesuburan suatu perairan. Kesehatan ekosistem laut secara integral terkait dengan kelimpahan dan keragaman plankton. Sementara peningkatan polusi umumnya menyebabkan penurunan kelimpahan plankton. Mungkin juga sebaliknya. Fitoplankton itu sendiri dapat digunakan sebagai indikator terhadap kategori kesuburan perairan maupun sebagai indikator perairan yang tercemar atau tidak tercemar. Fitoplankton dengan kelimpahan yang tinggi umumnya terdapat di perairan sekitar muara sungai atau di perairan lepas pantai. Di kedua lokasi ini terjadi proses penyuburan karena masuknya zat-zat hara ke dalam lingkungan tersebut. Fitoplankton mempunyai peranan yang penting di dalam ekosistem. Perairan sebagai produser primer dan penyumbang oksigen terlarut dalam perairan, sehingga keberadaannya sering dijadikan sebagai indikator kesuburan perairan. Semakin besar kelimpahan fitoplankton di suatu perairan, maka perairan tersebut semakin produktif. Kelimpahan fitoplankton di suatu perairan dipengaruhi oleh ketersediaan nutrien, terutama nitrogen dan fosfor. Komposisi dan kelimpahan fitoplankton akan berubah pada berbagai tingkatan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan, baik fisik, kimia, maupun biologi. Faktor penunjang pertumbuhan fitoplankton sangat kompleks dan saling berinteraksi. Beberapa faktor tersebut, contohnya ada fisika, yaitu intensitas cahaya dan suhu. Lalu ada faktor kimianya, nitrogen dan fosfor, dan ada contoh biologinya, pemangsaan dan kompetisi. Lalu ada parameter fisikanya. Yang pertama ada suhu. Suhu salah satu faktor ekologi fisika yang berperan penting untuk pertumbuhan fitoplankton adalah suhu. Suhu optimum pada suatu perairan yang digunakan untuk pertumbuhan fitoplankton, yaitu dari 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kenaikan suhu dapat menyebabkan peningkatan kelimpahan fitoplankton karena terjadi peningkatan laju metabolisme pada biota air. Selanjutnya ada kecerahan. Tingkat kecerahan suatu perairan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari yang dapat menembus air. Tingkat kecerahan mempengaruhi proses fotosintesis pada fitoplankton. Laju fitoplankton akan tinggi bila intensitas cahaya tinggi, dan laju fitoplankton bisa berfotosintesis akan rendah bila intensitas cahaya rendah. Hal ini dikarenakan cahaya memiliki peran penting dalam proses fotosintesis.
Selanjutnya ada parameter kimia, contohnya pH. pH merupakan indikator tingkat asam atau basa suatu perairan. pH yang baik untuk fitoplankton adalah 6,5. Selanjutnya ada nitrat atau ortofosfat, merupakan nitrat organisme bertujuan untuk pembentukan biomasa, komponen asam amino, serta berbagai protein hasil sintesis. Fitoplankton dapat tumbuh dengan baik pada kisaran nitrat 0,028 sampai 0,140 mg per liter. Selanjutnya ada ortofosfat. Ortofosfat merupakan bentuk sederhana dari fosfat. Nilai fosfat yang baik untuk pertumbuhan fitoplankton sebesar 27 sampai 55 pi-gram per liter. Kadar optimum ortofosfat bagi perairan adalah 0,01 sampai 0,03 ppm. Apabila kadar ortofosfat rendah, maka akan mengganggu proses fotosintesis. Dan sebaliknya, jika kadar ortofosfat tinggi akan menyebabkan blooming alga. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari fitoplankton. Dari ciri-ciri fitoplankton ini terbagi dari beberapa divisi. Yang pertama, divisi chlorophyta. Divisi chlorophyta merupakan kelompok fitoplankton yang paling banyak ditemukan. Chlorophyta atau yang biasa disebut dengan juga alga hijau tergolong kelas dari Chlorophycae yang memiliki berbagai ragam morfologi dan sifat hidup. Divisi ini memiliki karakteristik berupa sel tunggal, koloni, maupun filamen dengan kandungan pigmen klorofil A dan klorofil B. Pada kloroplas terdapat pirenoid dengan hasil asimilasi berupa tepung dan lemak. Jenis-jenis alga hijau dapat ditemukan mulai dari dalam bentuk sel tunggal sederhana yang tidak bergerak seperti Ankistrodhemus, Churchigeria, Tetraserum, dan lain sebagainya. Dan yang berbentuk filamen seperti Phytophthora dan Lotrix. Setelah itu, divisi yang lain yaitu divisi Cyanophyta. Cyanophyta atau alga biru hijau yang sering biasa disebut dengan Cyanobacteria adalah fitoplankton bersel tunggal dengan struktur tubuh yang masih sederhana serta adanya ketergantungan CO2 dan memperbanyak oksigen dalam proses fotosintesis. Kelompok ini merupakan organisme prokaryotik karena tidak memiliki membran inti. Nukleus pada Cyanophyta bertipe primitif, yaitu protoplas bagian tengah tidak memiliki warna. Pigmen yang terkandung yaitu klorofil A, karoten, xanthofil, vicocyanin, dan vicoerythrin. Perbandingan jumlah vicocyanin dan vicoerythrin labil sehingga kadang-kadang fitoplankton berwarna biru dan kadang-kadang juga berwarna merah. Hal ini terjadi akibat adaptasi kromatis yang berhubungan dengan asimilasi. Jenis-jenis dari Cyanophyta dapat ditemukan mulai dalam bentuk sel berkoloni seperti Chrococcus, Coelophyrium, Merispopedia, Microcystis, dan bentuk filamen seperti Anabaena. Dan yang ketiga untuk divisi Chrysophyta yang biasa dikenal memiliki sejumlah variasi bentuk morfologi. Namun beberapa ciri umum dari filum ini adalah adanya pigmen berwarna kuning kehijauan atau kecoklatan yang didominasi oleh karotenoid. Cadangan makanannya lebih dominan minyak dibandingkan zat tepung. Selanjutnya, Chrysophyta memiliki dinding sel yang rangkap. Morfologi sel terdiri dari sel tunggal, koloni, filamen bercabang, dan tipe sel tidak bergerak. Berakar atau bergerak menggunakan flagela. Ini menurut Prescott pada tahun 1951. Yang termasuk kelas Chrysophyta adalah Xanthophysae dan Chrysophysae. Contoh Chrysophyta adalah Centriatus. Kemudian untuk perkembangan fitoplankton, reproduksi pada fitoplankton ada dua macam, yaitu seksual dan aseksual, tergantung berdasarkan spesies dan kelompok organismenya. Yang pertama, seksual. Reproduksi seksual berasal dari gabungan dua sel kelamin atau gamet. Gamet ini berasal dari induk hari ini maupun berbeda.
Proses ini melibatkan pembelahan sel meiosis, di mana sel diploid mengalami pembelahan reduksi, sehingga menimbulkan sel dengan setengah beban genetis sel progenitor, atau biasanya terdiri dari 4 sel. Beberapa spesies fitoplankton mengalami reproduksi seksual dalam beberapa kasus tertentu. Contoh yang pertama, Dinoflagellata dengan tekanan lingkungan tertentu menghadirkan jenis reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini membentuk zigot dari perpaduan dua individu yang berfungsi sebagai gamet. Selanjutnya, zigot akan mengalami pembelahan meiosis dan akan menyebabkan sel haploid. Dan untuk contoh yang kedua yaitu diatom, merupakan fitoplankton yang termasuk ke dalam kelas Bacillariophysae. Dalam hal ini, diatom mengalami proses mitosis atau reproduksi aseksual. Salah satu dari dua sel anaknya akhirnya menjadi lebih kecil dari sel nenek moyang. Ketika proses mitosis berulang, penurunan ukuran sel anak bersifat progresif hingga mencapai minimum alami yang berkelanjutan. Setelah jumlah minimum ini tercapai, proses reproduksi seksual dimulai dan proses ini dilakukan untuk mengembalikan ukuran normal sel populasinya. Dan yang kedua yaitu aseksual. Reproduksi aseksual hanya mewarisi gen dari induk tunggal. Reproduksi ini, gamet tidak mengintervensi. Tidak terdapat variasi kromosom, dan pada umumnya terjadi pada organisme bersel tunggal. Reproduksi ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama visi biner atau ganda, di mana reproduksi ini yang terjadi penggandaan DNA oleh sel nenek moyangnya. Dan yang kedua yaitu gemasin, yang dimana terjadi melalui produksi tunas yang tumbuh dari induk dan memberi makan bahkan nutrisi orang tuanya. Ketika telah mencapai ukuran tertentu, ia terlepas dari induk dan berdiri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah habitat fitoplankton. Fitoplankton merupakan produsen utama zat-zat organik dalam ekosistem perairan. Nah, dalam menghasilkan zat-zat ini, fitoplankton melalui proses fotosintesis. Itulah mengapa fitoplankton dapat ditemukan pada wilayah permukaan atau zona aerobotik, karena pada zona ini mendapat pancaran sinar matahari dengan sangat baik. Fitoplankton juga dikelompokkan menjadi 5 divisi, yaitu Cyanobita, Trisobita, Pyробita, Chlorophyta, dan Euglenovita. Semua kelompok ini dapat hidup di air laut maupun air tawar, kecuali Euglenovita. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, pada manfaat fitoplankton ini tidak hanya sebagai rantai makanan, tetapi juga fitoplankton ini menghasilkan 70% manfaat dari fitoplankton. Ada Prochlorococcus, ini menghasilkan oksigen untuk 1 dari 5 kali tarikan napas manusia. Kemudian ada Microcystus sp, itu merupakan fitoplankton yang mengandung microyestin yang bersifat racun. Akan tetapi microyestin ini mampu dimanfaatkan menjadi sumber bahan bakar atau biodiesel yang alami. Kemudian ada Nanochloropis sp, ini yang bermanfaat bisa menyerap unsur N. Kemudian ada Nanochloropis sp, ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakteri nabati atau bisa disebut dengan biofuel karena kandungan minyaknya sebesar 68% sebagai pakan larva dan juvenil ikan laut. Selain itu ada jenis fitoplankton yang dimanfaatkan sebagai suplemen makanan seperti Spirulina sp ini. Selanjutnya, ada definisi ekosistem perairan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagai besar terdiri dari atas air, makhluk hidup, dan komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi dalam beberapa
kelompok antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air, seperti ganggang, uniseluler, dan protozoa. Selanjutnya yang kedua ada nekton, organisme yang bergerak aktif atau berenang seperti katak dan ikan. Selanjutnya neuston, organisme yang mengapung di permukaan air seperti aceng, gondok, serangga air, ganggang, dan teratai. Selanjutnya ada bentos, organisme yang berada di dasar perairan seperti cacing, udang, ganggang, dan kepiting. Selanjutnya ada perifiton, organisme yang melekat pada organisme lain seperti siput dan ganggang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Miftahul Fauziah. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah plankton merupakan mikroorganisme yang hidup melayang di permukaan perairan dan geraknya dipengaruhi oleh arus meskipun sangat lemah. Selain itu, manfaat dari plankton yaitu menghasilkan oksigen untuk 1 dari 5 tarikan nafas manusia sebagai sumber bahan bakar atau biodiesel alami, mikroalga, bahan bakar nabati, serta suplemen makanan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin disampaikan bisa melalui kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.